you. Hai, nama saya Fani Nur Anissa dengan NIM 24400024213 dari kelas AC02, Binusian 2024 dari Binus Bandung dengan teman saya. Halo, saya Yulma Zahraza, saya dari Binusian 24 dari kelas LC02, NIM saya 24400041913 dan saya dari Binusian Bandung. Halo Kak, selamat malam. Malam. Saya Fani bersama rekan saya Yulma dari Binus Bandung. Ingin mewawancarai Kakak sebagai owner Barber Truno. Di sini kita ingin lebih tahu bisnis Kakak yang sudah maju ini. Kalau boleh tahu Kak, nama barbernya itu kan apa ya? Truno Barbershop. Itu di alamatnya alamatnya tuh itu di Trunojoyo. Ya, benar di Jalan Trunojoyo nomor 15. Oh iya. Kalau boleh tahu, barber itu udah berdiri berapa lama? Udah sekitar 5 tahun. 2015. Alasannya Kakak bikin usaha ini apa Kak? Boleh diceritain nggak? Di zaman sekarang kayak fashion bukan buat cewek aja, istilahnya cowok pun butuh fashion, dan setiap potongan rambut laki-laki sekarang penting, apalagi penampilan sangat penting buat cowok zaman sekarang. Jadi kayak ngebangun style cowok juga ya, ngebantu. Siapa orang yang paling mendukung usaha Kakak ini Kak? Banyak sih, semua rata-rata, mulai dari keluarga, teman, pacar. Kalau boleh tahu, pendapatan sebulannya dari sebelum corona sampai kemarin, sampai sekarang setelah corona itu apa beda atau tetap? Beda sih, beda jauh. Beda jauh banget malah. Ada dampak? Kalau boleh tahu gimana Kak pendapatannya? Berapanya Gimana? gitu boleh nggak Kak? Gimana? Kalau boleh tahu pendapatannya disebut boleh nggak Kak? Keberatan nggak? Boleh. Kalau sebelum corona sekitar 30-40 juta sebulan. Kalau sekarang Pak? Kalau sekarang cuma sekitar 10 sampai 20 juta sebulan. Berarti ngaruh banget ya corona. Pasti. Ya ngaruh lah, pasti ngaruh ke semua sektor ngaruh. Apalagi barber kayak kita, karena kontak fisik kan, jadi orang-orang pada takut rata-rata. Oh iya. Kakak ada berapa pegawai Kak? Buat sekarang ada 6. 6. Yep. Ada kesusahan nggak kerja sama pegawainya? Pastinya ada sih, karena setiap orang punya sifat beda-beda ya. Jadi kita harus gimana kita nanggulangin sifat orang yang beda-beda itu. Mungkin satu ada yang istilahnya ada yang emosian, satu ada yang males-malesan, ya tergantung kita gimana nanggulangin. Cara Kakak ngehandle pegawai yang kurang semangat gitu gimana Kak caranya? Komunikasi sih, lebih komunikasi. Komunikasi itu ya. Kalau ada masalah, ajak kumpul, ajak ngobrol baik-baik. Ada masalah apa nih, kita cari jalan tengahnya. Bukan malah disalahin dan bikin mereka malah tambah males. Enggak lah. Kalau boleh tahu nih Kak, kayak misalkan barbernya lagi ngedrop banget kayak sekarang pas waktu corona, titik terendah Kakak di perusahaan ini tuh apa yang bikin Kakak nggak cepet putus asa gitu? Ya namanya bisnis wajar lah ya, ada namanya naik turun. Semua bisnis nggak mungkin nggak ada namanya naik turun. Mau bisnis jadi apapun pasti ada naik turun. Dan kok lagi masa corona gini, selama Truno berdiri emang paling parah buat pendapatan. Kayak sehari sepi banget, kayak cuma 5 orang, 6 orang. Cuman ya
kita bukannya jatuh dan malah nyerah, tapi cari solusinya gimana. Mulai dari pertama ngadain promo, terus mulai kasih tahu teman-teman bahwa Truno telah buka, perbaikin sistem, mulai dari sistem keamanan, sistem harus mematuhi standar WHO tentang bagaimana bisnis harus buka saat corona. Paling gitu sih. Ada kakak pernah dapat komplain nggak sih kak dari customer? Komplain tentang apa tuh? Kayak nggak suka sama hasil potongan rambutnya. Oh banyak, sering. Terus kakak itu nge-handle-nya caranya gimana kak? Ya pertama kita minta maaf ke customer-nya, kita introspeksi, kedepannya kita perbaikin lagi, kita cari nih salahnya di belah mana, solusinya apa. Motivasi kakak biar maju terus kayak gimana sih kak? Motivasi lebih ke apa ya? Ya motivasi saya sih rata-rata lebih ke lihat orang-orang yang lebih maju dari saya, gimana sih cara mereka nge-handle suatu bisnis, gimana cara mereka ngejalanin hidup mereka, mulai dari pola hidup dan sebagainya. Itu sih motivasi saya. Kalau awal bisnis kakak itu dimulainya gimana sih awalnya kak? Awalnya sekitar 5 tahun lalu. 5 tahun lalu mungkin barber belum terlalu rame di Bandung. Dan saya main ke satu barbershop di Bandung dan saya lihat bahwa kedepannya barber bakal jadi kebutuhan inti nih buat cowok. Kayak cowok pun butuh perawatan buat dirinya. Kenapa nggak kita buka tempat potong rambut tapi yang dengan fasilitas yang lebih baik, dengan hasil yang lebih baik. Itu sih awal motivasi buat bangun Truno. Oh, kalau memancing pelanggan, biasanya kakak gimana cara mancing pelanggan biar tahu nih kalau kelebihan yang kakak punya di barber Truno itu apa? Kan maksudnya di Bandung tuh kak udah banyak nih barber, cuman yang bikin ciri khasnya itu apa gitu kak? Yang bikin orang-orang tuh balik lagi ke situ? Lebih ke fasilitas ya sama hasil cukuran, karena fasilitas Truno kan istilahnya beda juga sama barber lain. Dan capster tuh istilahnya tukang potong pun di Truno udah berpengalaman, udah berbelas-belas tahun di dunia barber, jadi ya berani jamin lah buat hasil. Kalau ini tuh kak usaha pertama kakak atau emang punya usaha lain juga gitu? Enggak, udah sempat usaha lain, mulai dari makanan sampai usaha makanan, usaha transport dan lain-lain. Sekarang masih jalan nggak kak usaha-usaha itu? Ada yang enggak, ada yang masih jalan. Kalau yang udah berhentinya itu karena apa kak? Ya mungkin karena pertama kehabisan ide juga dari sayanya, kedua karena mungkin itu istilahnya usaha musiman juga, jadi susah buat kembanginnya. Oh, kalau itu kak dari pekerja kakak tuh totalnya ada berapa orang ya? Dari pekerja sekitar 14 orang. Itu shift-shiftan? Ya, shift-shiftan. Sehari 2 shift, shift pagi sama shift sore. Kakak buka dari jam berapa sih kak? Kalau buka kita dari jam 10 sampai jam 8 malam. Kalau sebelum corona dari jam 9 sampai jam 9 lagi. Tapi tetap kan kak ngeiniin protokol corona gitu sekarang di situ? Pasti. Oh iya, terakhir kita mau tanya, kalau tema barber kakak itu apa? American Classic. Itu kakak terinspirasi dari mana kak? Dari film-film luar negeri sih, dari film-film cowboy. Ya, ciri khas sendiri ya kan? Cowboy kan istilahnya orang cowok-cowok sana kan pada rapi, pada pakai jas, pada gagah.
Tapi Ya, yang gitu. datang ke barber kakak gak usah pakai jas juga nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Ayah, yang terakhir kita ada itu ya Mbak, ada customer ya. Oh iya, katanya Oh, dia mau apa ceritain gitu apa pengalaman dia di barber kakak kayak gimana. Oh ada ya? ada. Iya, kita Boleh. panggil aja ya Kak sekarang. Iya boleh. Suruh masuk join. Ya udah, bentar ya Kak. Ya. Oke ya, ini ya. Boleh perkenalan dulu kali ya? Iya boleh. Nama aku Prananda. Ya. Oh iya. Nanda, Prananda. Ya. Kalau boleh tahu, kamu itu udah langganan di barbernya Truno itu atau gimana? Dia bisa dibilang sering ke situ sih. Kalau sering cukur ke situ. Biasanya kalau cukur rambut itu berapa cowok, berapa kali sih sebulan? Ada bisa sekali atau lebih? Ada yang bisa lebih, ada yang kurang. Kalau biasanya Prananda berapa kali? Biasanya sebulan bisa 2 kali. Lalu ke barber ini. Ya, seringnya ke situ ke barber Truno. Sejauh ini tapi nyaman kan di situ atau gimana? Yang bikin Nyaman. beda barber itu dari yang lain, makanya Prananda balik lagi gimana? Tempatnya bersih, nyaman, terus pegawainya juga ramah-ramah. Cukurannya juga rapi. Pernah nggak sih ada kayak yang kurang dari barber ini? Sejauh ini enggak sih. Jadi bagus lah ya, aman-aman aja. Ya. Udah pernah ke sana lagi belum selama corona ini? Pernah sih, baru minggu kemarin. Bulan kemarin. Gimana protokolnya di sana aman nggak? Dilakukan nggak? Ya, dilakukan. Pasti. Ada apa ya? Ada pesan atau ada pesan-pesan nggak buat kakak Panjinya? Ini owner dari Trunonya, Barber Truno. Oh iya. Halo. Halo Kak. Apa ya? Banyakin promo. Oke. Thank you udah percaya sama Truno. Iya Kak. Berarti customer tuh lebih suka yang promo-promo ya? Iya pasti. Pasti. Aku kira cewek doang yang suka promo, ternyata cowok juga suka promo-promo. Tapi emang di barber itu emang suka ada promo juga kan Kak? Atau gimana? Nah, tiap bulan pasti ada promo. Tiap bulan Biasanya tuh promo apa Kak? Ya kayak ajak temen kita kasih diskon 20% kayak gitu. Oh iya Kak, harga di barber kakak tuh berapa? Rata-rata Buat harga 60.000 udah sama cuci rambut. 60.000 udah sama cuci rambut. Kalau paling mahal berapa? Paling mahal 180.000. Itu ngapain aja Kak? Itu potong, cuci rambut, kita bersihin sepatu, kita pijet. Paket lengkap Ya, pokoknya itu. Prananda pernah nggak yang 180 itu? Belum nyoba sih. Mungkin coba berarti. Kalau kayak gitu, Prananda makasih sebelumnya udah mau diwawancara juga. Makasih Ya, ya. sama-sama. Ya. Kak Panji juga terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, maaf mengganggu malam-malam ya. Iya Kak. Ya. Semoga barbernya
laris. Amin, amin. Kakak ada itu nggak? Ada pesan-pesan buat kita mahasiswa yang nanti juga bakal ngejalanin bisnis? Ya, lebih rajin lagi baca, nonton, cari-cari ide-ide ke depannya apa nih yang bakal berguna buat orang-orang. Intinya rajin Ya, sih. pasti. Ya, Kak. Ya, sekali lagi makasih ya, Kak ya. Hey, thank you ya, lancar-lancar ya. Ya. Ya, makasih Kak. Hey.